Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita kembali lagi di channel Kampung Dakwah, yang mana channel ini akan membahas tentang muamalah syariah. Alhamdulillah pada malam hari ini juga kita sudah bersama dengan Ustadz Topan, yang mana beliau nanti akan menjelaskan tentang muamalah syariah. Ya, mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah ini Ustadz, mungkin langsung aja Ustadz, di kalangan masyarakat ini kan, terutama di kalangan ibu-ibu ini ada yang namanya itu tentang arisan. Nah ini Anda sendiri ini belum tahu nih Ustadz, hukum tentang arisan itu menurut pandangan syariat itu seperti apa Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah insya Allah dalam majelis ilmu yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan pada pertanyaan yang tadi disebut, bagaimana hukum tentang arisan, itu ya, kita memang melihat fenomena di tengah-tengah masyarakat, ada kalangan ibu-ibu maupun kalau dulu mungkin teman-teman di sekolahan, mungkin ada kalangan juga mereka arisan gitu. Arisan entah nilainya kecil maupun besar itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu bagaimana hukumnya dalam tinjauan syariah? Sebelumnya kita pelajari dulu. Yang pertama, pengertian dari arisan itu sebenarnya seperti apa gitu. Kalau kita telaah bahwa arisan itu sebenarnya adalah kegiatan sekelompok orang atau sekelompok masyarakat gitu ya, untuk bersama-sama mengumpulkan uang gitu ya. Dan kemudian dari uang itu setelah melalui periode tertentu dia diundi. Nah, jadi dari pengumpulan uang dari berbagai orang, kemudian di suatu periode tertentu, entah mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan, nanti ketika diundi, maka muncullah nama-nama orang atau nomor, bisa jadi kemudian dari nomor atau nama itu muncul namanya, kemudian yang keluar namanya mendapatkan uang dari sejumlah kelompok yang terkumpul tadi uangnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika misalkan kita store 100.000, kemudian yang ikut itu ada 10 orang misalnya, berarti 100.000 kali 10 ada 1 juta. Maka ketika arisan itu berlangsung kemudian diundi atau istilahnya kocokan gitu ya, keluarlah nama kita atau nama orang tertentu, maka yang menerima itu dia akan mendapatkan uang bukan 100.000, tapi sejumlah uang yang pengumpulan dari semuanya, jadi sejumlah 1 juta. Nah, itu arisan. Jadi sekelompok orang untuk mengumpulkan uang atau harta, dan itu nanti diundi pada periode-periode tertentu, dan kemudian memperoleh uang yang dikumpulkan itu. Nah, itu arisan gitu ya. Dan ini banyak terjadi memang di tengah-tengah masyarakat kita, baik ibu-ibu maupun yang lainnya gitu. Lalu bagaimana tinjauannya secara syariah gitu ya. Nah, kalau kita tinjau dalam syariah, kita akan melihat beberapa hal. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit menjelaskan ini pembahasan tentang arisan itu ada dalam sebuah kitab itu yang berjudul Jami'ah Al-Muwazzafin. Nah, ini karangan dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Nah, ini pembahasan tentang arisan. Jadi bagaimana hukum arisan dalam fikih Islam. Itu disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Nah, jadi menurut beliau, hukum syara yang diterapkan dalam kasus arisan ini itu diambil terkait hukum qard. Apa itu hukum qard? Hukum qard itu yang dimaksud adalah hukum tentang pinjaman.
atau utang piutang yang berupa uang, berupa harta. Jadi menurut Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin itu, bahwa arisan itu disamakan dengan hukum qard atau utang piutang berupa uang, pinjaman uang gitu. Misalkan kita ambil contoh ya, ada 3 orang, namanya si A, si B, si C, gitu ya. Ini mengadakan arisan mingguan. Nah, maka dari tadi periode arisan itu macam-macam. Ada yang kalanya mingguan, bulanan, tahunan, atau mungkin harian, itu bisa aja. Tergantung kesepakatan dari sekelompok masyarakat atau orang tersebut gitu. Kita ambil contoh misalkan di sini untuk penggambaran dari arisan itu sendiri. Ada 3 orang bernama si A, si B, si C. Ini arisannya mingguan. Setiap minggu mereka membayar atau store 100.000. Nah, jadi si A menyetor 100.000, si B nyetor 100.000, si C juga 100.000. Kalau dijumlahkan totalnya berarti 300.000, ya kan? 300.000 itu ketika yang pertama, minggu pertama, si A, si B, si C terkumpul 300.000, ternyata yang keluar namanya adalah si A. Ya. Ternyata yang keluar adalah si A misalkan. Berarti minggu pertama ini sejatinya adalah si B itu memberikan pinjaman 100.000 kepada si A. Ya kan? Termasuk juga si C memberikan pinjaman 100.000 kepada si A. Karena si A tadi menyetor 100.000, dia dapat pinjaman 200.000 kembaliannya kan tadi. Jadi prinsipnya begitu. Ketika kita nyetor, kita dapat arisan, berarti sebenarnya kita itu dipinjemi oleh anggota arisan yang lainnya. Jadi seperti itu. Itu yang minggu pertama misalkan seperti itu. Minggu kedua, karena si A sudah dapat, ya, sudah dapat arisannya, berarti tidak mungkin dapat lagi. Iya. Nah, tapi minggu pertama dia sudah dapat yang pertama, sehingga yang pertama, minggu pertama itu dia dapat pinjaman. Tapi minggu kedua dia harus mengembalikan pinjaman itu, entah kepada siapa yang nanti dapat, kan gitu. Nah, ternyata ketika misalkan ini contohnya, ketika minggu kedua diundi, kocok gitu kan, keluar hasilnya namanya ternyata si B. Nah, ternyata keluarnya si B misalkan, berarti arisan yang kedua ini si B itu mendapat pengembalian uang dari si A. Karena tadi si B kan sebelumnya ngasih pinjaman. Minggu kedua dia dapat namanya, dia dapat pengembalian pinjaman dari si A. Tapi dia di sisi lain dia juga dapat pinjaman dari si C, ya kan? Dia dapat pinjaman. Si A, si B dapat pengembalian utang dari si A, kemudian dia dapat pinjaman dari si C, gitu kan? Dan si C ini dia selama minggu pertama sama minggu kedua dia hanya sebatas meminjamkan, karena dia belum dapat ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi minggu kedua, minggu pertama selesai. Dan tidak mungkin si A sama si B dapat lagi pada minggu ketiga. Otomatis ketika diundi lagi arisan yang terakhir, karena ini anggotanya cuma 3. Beda lagi kalau mungkin puluhan atau ratusan, mungkin jauh lebih lama lagi. Tapi ini 3, berarti sekedar 3 minggu aja, 3 kali periode. Dan pada periode yang ketiga, otomatis si C dapat. Mau diundi maupun tidak, pasti dapat. Karena cuma 1 saja yang belum. Nah, ketika si C dapat namanya arisan, berarti dia sebenarnya, sejatinya dia mendapat pengembalian uang dari si A dan juga si B, dua-duanya. Karena dia awal-awalnya dia minjemin aja, kemudian dia kembali gitu. Dan dapatnya semuanya itu sama. Dapatnya sama.
totalnya 300.000 karena 3 orang tadi, store-nya masing-masing 100.000 dan masing-masing saling memberi pinjaman dan menerima pinjaman gitu. Kan gitu. Jadi faktanya seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi menurut fakta yang terjadi seperti itu, maka Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin mengatakan bahwa hakikat arisan adalah masing-masing anggota itu memberikan pinjaman dan juga mendapatkan pinjaman. Saling minjam-minjami. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu, menurut beliau, sekalipun begini, sekalipun ulama kontemporer itu ada khilafiyah, ada yang menghukumi arisan itu haram, gitu ya. Salah satunya misalkan sebagian ulama Syekh Salih Al-Fauzan ini mengharamkan arisan itu. Namun sebagian yang lainnya seperti ada Syekh Muhammad bin Salih bin Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz ini membolehkan hukum dari arisan. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang mungkin awam gitu kan, kita kan bisa jadi kita belum bisa menelah hukum secara lebih detail, lebih lanjut gitu. Yang bisa kita lakukan adalah tarjih hukum. Tarjih hukum itu intinya adalah memilih dari hukum-hukum yang sudah dikeluarkan oleh para mujtahid atau para ulama yang terpercaya. Maka dari itu, menurut pendapat kami, pendapat kita, pendapat yang lebih kuat terhadap hukum arisan ini adalah, atau yang lebih rojih, yang lebih kuat gitu ya, ini pendapat yang membolehkan akad arisan. Nah, yang membolehkan akad arisan atau qard pinjaman tadi, itu dihukumi adalah boleh, secara syariah boleh. Dan prinsipnya adalah, selama qard yang dilakukan tadi sesuai kaidah hukum qard pinjam meminjam yang syar'i. Artinya gini, ketika arisannya 100.000 gitu ya, dia tidak ada pengurangan maupun penambahan ketika dijumlahkan dengan semua anggota arisan itu. Ketika tadi misalnya 100.000 ditambah 100.000 yang anggota lainnya jadi 300.000, maka dia sama antara yang dikeluarkan. Dia kan ada 3 minggu, misalkan 3 minggu mengeluarkan arisan, berarti kan 300.000. Ternyata dia dapatnya juga 300.000. Jadi seimbang, sama. Maka dari situ kita memandang itu hukumnya boleh, selama mengikuti kaidah-kaidah qard atau pinjam meminjam itu. Jadi ketika meminjamkan dan mendapatkan pinjaman yang serupa, sama jumlahnya, maka itu tidak termasuk dalam hukum riba. Sehingga kesimpulannya adalah arisan pada prinsipnya adalah boleh. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah ya, penjelasan dari Ustadz Topan tadi singkat, jelas, dan padat. Jadi kesimpulannya yang dari beliau sampaikan bahwa bisa dikatakan jumhur ulama saja, bahwa hukum arisan dalam pandangan Islam itu dibolehkan, karena dia disamakan seperti utang piutang atau qard, seperti yang dijelaskan beliau tadi, Masya Allah. Nah, cuman gini, ada anak dengar juga itu arisan barang. Nah, arisan barang ini seperti apa? Apakah sama dengan arisan tadi, arisan uang itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Tafadhol. Oke. Pada inti dari arisan itu kita harus pahami dulu bahwa apa yang dipinjam atau distorkan gitu ya. Distorkan itu harus menerima yang serupa. Ketika kita tadi sudah mengeluarkan uang sejumlah sekian, maka kembalian kita juga sama. Itu prinsipnya, itu yang harus dipahami. Tapi ketika yang disebutkan tadi arisan berupa barang, kita itu store-nya apa gitu? Kita itu kan store-nya bukan barang. Kita itu store-nya uang. Tapi dapatnya barang. Ini dua hal yang berbeda.
ketika yang arisan yang kita pahami yang pertama tadi adalah kita store-nya uang kemudian dapatnya uang, asalkan itu memenuhi syarat-syarat qard yang dikeluarkan dengan yang kembali itu sama, itu tidak ada pelanggaran syariah, maka itu hukumnya boleh. Tapi ketika kita mensikapi bagaimana arisan barang, itu ternyata apa yang dikeluarkan oleh kita dan didapatkan oleh kita itu berbeda. Yang satu keluarnya uang, tapi dapatnya barang. Ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu, dalam tinjauan syariah, hukum arisan barang pada prinsipnya adalah haram. Jadi ini berbeda dengan arisan uang ya. Jadi kalau barang itu tidak sesuai dengan prinsip qard. Karena tadi ketika store-nya uang, kembalinya bukan uang. Jadi hal yang berbeda, barang gitu. Maka ini tidak boleh karena melanggar hukum qard. Sebab hukum qard itu jika seseorang meminjamkan sesuatu bentuknya uang, maka wajib dikembalikan dengan hal yang sama. Bentuknya uang juga gitu. Dan nilainya sama. Ini penting. Jadi tidak boleh dikembalikan dengan bentuk barang atau yang lainnya selain harta yang serupa yang dikasihkan tadi. Jadi kuncinya tadi, yang pertama hukum tentang arisan yang pertama kita pahami itu boleh asalkan memenuhi hukum qard. Keluarnya setoran berapa, kemudian dapatnya berapa itu harus sama bentuknya. Uang ya uang, gitu kan. Kemudian nilainya juga sama. 100.000 atau ketika ditotal semuanya misalkan menjadi 300.000 seperti contoh tadi, maka kembalinya juga sama gitu. Tapi yang hukum yang kedua itu bisa menjadi haram ketika arisan yang dilakukan adalah arisan uang kemudian dapatnya barang. Jadi dua hal yang berbeda dan ini bertentangan dengan kaidah qard atau pinjam meminjam di tengah-tengah masyarakat kita. Maka dari itu kita harus pahami itu dan semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua mempelajari muamalah Islam dengan baik. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa hukum dari arisan itu sendiri dibolehkan. Tapi kalau hukum dari arisan barang, kalau dia tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari sistem qard, itu maka dihukumi haram jatuhnya, Masya Allah. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini terkait tentang syariah muamalah. Mungkin ada teman-teman yang penasaran terkait muamalah jual beli atau terkait hukum arisan, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.